Apalagi sekarang di Indonesia adalah IME. IME adalah umat. Kita taat kepada dia. Dia adalah sesungguhnya saya. Ini sakit terjadi. Persekusi yang terjadi di akhir zaman. Sakit hati ini. Sakit hati ini. Terus terang, ibu saya adalah orang Sunda asli kampung SD gitu sama. Tapi ayah saya adalah orang Papua yang marah. Dan dia berjuang untuk Indonesia. Dia berjuang dengan Bung Karno dan Jenderal Sudirman. Jaksa ketakutan menghadapi Habib Rizik dalam sidang offline. Tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tertanda. Hadirin, mari sama-sama kita cinta kepada Allah. Jangan dibiarkan seterusnya oleh Habib Rizik wa ikhwanu. Kita enak berleha, kita enak berleha, kumpul di sana sini di majelis. Habis majelis kita ada santapan, kita ada minuman, ada makanan, serba enak. Tetapi orang yang kita cintai, dia adalah cucu Rasulullah. Dia cucunya Rasulullah. Dia yang sekarang ini disukai Rasulullah. Disukai Rasulullah. Tetapi kita yang minta dicintai Rasulullah, kenapa tidak sedikitnya untuk menunjukkan rasa daripada kesedihan kita melihat beliau selama ini diperbuat oleh orang-orang yang tidak punya peri kemanusiaan. Hadirin, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaksa ketakutan menghadapi Habib Rizik dalam sidang offline. Alhamdulillah, dalam sidang hari Selasa 23 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mulai berpikir waras dan mau menerima usulan serta argumentasi hukum yang disampaikan Habib Rizik Syihab selaku terdakwa agar persidangan kasus kerumunan yang dituduhkan kepadanya bisa dilaksanakan secara offline. Sebelum memutuskan, Ketua Majelis Hakim Superman Nyompa sempat men-skor sidang cukup lama. Argumentasi yang disampaikan Habib Rizik dan tim pengacara memang lebih kuat dan masuk akal sehingga mampu meyakinkan majelis hakim. Padahal dalam sidang sebelumnya, majelis hakim dan jaksa penuntut umum bersikukuh untuk melaksanakan sidang secara online. Sebelum sidang diskors, jaksa penuntut umum Diah Yuliastuti sempat dibentak oleh Munarman sebagai ketua tim pengacara Habib Rizik Syihab. Jaksa Diah berusaha memotong pembicaraan Munarman yang tengah menyampaikan pertimbangan hukum kepada majelis hakim. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Diah Yuliastuti juga beberapa kali memotong pembicaraan Habib Rizik Syihab ketika menyampaikan argumentasi hukum tentang perlunya terdakwa hadir secara fisik dalam persidangan di pengadilan. Namun ketika itu Habib tidak terpancing dengan provokasi yang dilancarkan jaksa. Setelah mengamati beberapa kali sidang, strategi jaksa sudah mulai terbaca.
Ketika argumentasi dan posisinya mulai terdesak dan terpojok, jaksa kemudian menyerang lawan dengan memotong pembicaraan terdakwa maupun pengacara. Provokasi jaksa Diah Yuliastuti terhadap Habib Rizik dalam sidang sebelumnya telah menimbulkan kemarahan publik. Kemudian masyarakat melampiaskan kekesalannya kepada jaksa melalui media sosial. Bahkan para netizen menyerang jaksa melalui dunia maya dengan menyerbu dan membuli Diah Yuliastuti melalui akun Instagramnya. Tidak kuat menghadapi bulian netizen, IG Diah Yuliastuti akhirnya digembok sehingga tidak bisa lagi dilihat publik. Tapi foto-foto pribadi dan aktivitas senang-senangnya yang terpampang di IG sudah terlanjur menyebar ke sejumlah grup WA. Perubahan penetapan majelis hakim tentang pelaksanaan sidang dari online menjadi offline boleh dikatakan sebagai kemenangan sementara kubu Habib Rizik, sebab argumentasi Habib dinilai tepat dan benar secara hukum. Oleh karena itu, pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan Jumat 26 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melaksanakan sidang secara offline. Agenda sidang lanjutan pada hari Jumat nanti adalah pembacaan nota pembelaan atau eksepsi dari Habib Rizik sebagai terdakwa. Berbarengan dengan itu, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa juga menyatakan kelima terdakwa lainnya yang terkait dengan kasus kerumunan, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Andi Alwi Alatos, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi juga dihadirkan secara langsung di sidang offline. Suparman Nyompa mengakui sidang online mengalami banyak hambatan. Seperti kita ketahui bersama, pada pelaksanaan sidang pertama terhambat gangguan audio. Oleh karena itu, kalau sidang online ini tetap dilanjutkan, berpotensi terjadi lagi gangguan teknis seperti itu. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan sidang online yang hanya pada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 dinilai sangat lemah. Kekuatan hukumnya kalah dengan aturan hukum di atasnya, yakni KUHP, yang menjamin hak-hak terdakwa untuk hadir secara fisik dalam persidangan. Atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim kemudian menetapkan sidang selanjutnya dilakukan secara offline. Kini jaksa penuntut umum mulai ketakutan menghadapi Habib Rizik Syihab yang akan tampil menyampaikan pembelaan atau eksepsi dalam sidang offline pada hari Jumat nanti.